Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan kami Hajuddin Alwi bersama Grow for Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia. Pada kesempatan ini topik yang akan kita angkat adalah hal yang barangkali jamak kita lihat, kita rasakan, bahkan mungkin kita alami, yakni menjauhi ujub. Ujub berasal dari kata ajabah, kagum, mengagumi diri sendiri, merasa gagah, dan merasa serba pandai. Imam Al-Ghazali menyebut ujub sebagai penyakit kronis ad-da'alidlah. Kepada diri sendiri, pengidap penyakit ini merasa mulia dan besar. Sementara kepada orang lain, ada kecenderungan untuk meremehkan dan merendahkan. Biasanya buah dari sikap ini orang akan mengobrol keakuan. Gemar mengatakan, aku begini, aku begitu. Hal itu sebenarnya dapat dikatakan ujub itu seperti sifat iblis, laknatullah, yang ketika itu menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menyatakan, mengunggulkan dirinya bahwa dia tercipta dari api, sementara manusia tercipta dari tanah. Maka dia tidak sudi untuk menyembah Adam. Itulah biang dari ujub. Orang yang memiliki sikap ujub ini selalu ingin menonjol dan terdepan. Saat bercakap-cakap atau berdialog, umumnya orang demikian ini seperti tidak mau kalah dan sulit dibantah. Padahal menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujub merupakan hal yang mencelakakan. Salatun muhlikatun syuhun wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 hal yang mencelakakan manusia, salah satunya ujub, membesarkan diri. Maka bagaimana cara kita menjauhkan diri dari ujub itu? Karena efek dampaknya, orang yang ujub itu pasti tidak mendapatkan simpati dari teman, dari sahabat, dari kerabat. Karena tidak mau sepadan. Itulah. Untuk itu yang pertama, merendahkan diri kita. Marilah kita bangun bahwa diri kita ini sebetulnya biasa, tidak memiliki apa-apa. Bayangkan, kalau kita merasa memiliki itu apa sih? Tanah. Yang kita pegangnya sertifikat. Tanahnya juga tidak mungkin. Bahkan tubuh kita ini, yang katanya milik kita, tidak bisa sepenuhnya. Buktinya apa? Ketika gigi tanggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika barangkali sendi-sendi sudah mulai sakit, kita tidak bisa apa-apa. Maka merasa biasa akan menjadi cara yang sederhana untuk mengurangi ujub. Hanya saja kesederhanaan dan merasa itu tidak perlu diucapkan, karena nanti bisa jadi dianggap sebagai sebuah pencitraan. Udahlah, wajar saja. Ya. Jadi tawadhu atau merendahkan diri adalah
bagian dari hasanah kalbu. Syekh Athaillah mengungkapkan bahwa hakikat tawadhu merupakan dirinya maka nasyian an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadhu karena melihat keagungan Allah dan sifatnya, sehingga dirinya dipandang sangat rendah. Melihat pada Allah tinggi dan melihat kepada kita rendah. Tidak rugi dan kita tidak akan pernah terendahkan. Tapi insya Allah justru nanti akan terangkat. Allah menyatakan tuba liman syaghalahu ayubahu an ayubin nas. Berbahagialah orang-orang yang mampu melihat dirinya sendiri daripada sibuk melihat pada orang lain. Mengukur, membandingkan dengan orang lain adalah perbuatan yang sebetulnya sangat merugikan. Cara yang kedua untuk menjauhi ujub adalah mengakui keunggulan orang lain. Ini sebuah hal yang cukup berat untuk mengadakan pengakuan seperti ini. Contoh, amatilah ketika lawan kita bicara. Apabila orang tersebut bicara tentang hal yang muluk-muluk, tentang dirinya dan hampir tidak terkalahkan, itulah sebetulnya salah satu indikator dari ujub. Padahal di atas langit masih ada langit. Di atas juara selalu ada penantang. Dan sepandai-pandai topai melompat, akhirnya bisa jatuh juga. Maka mengakui keunggulan orang lain biasanya lebih aman, tidak terjebak dan tidak tersesat. Hatinya juga akan menjadi damai. Dan pastilah sikap demikian akan memperoleh simpati. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Wa amarani an angdura ila man huwa duni wala an angdura ila man huwa fauqi. Rasul mengajarkan untuk melihat, memandang pada yang bawah, jangan yang ke atas. Karena mendongak ke atas dikit saja sudah capek, sudah lelah. Dengan demikian, memandang ke bawah, lalu direnungi, insya Allah, itu akan menimbulkan kesyukuran dan menjauhkan dari kekufuran. Saudara sekalian, yang ketiga, memandang kelebihan sebagai sebuah anugerah. Manusia hakikatnya dalam kehidupan ini sebetulnya sekedar menerima. Oleh karena itu, jika mempunyai kelebihan fisik, pasti bukan hasil ciptaannya. Memiliki kelebihan harta atau kedudukan yang tinggi, pasti bukan atas kemauan dirinya. Jika seperti ini yang ada, maka tidak akan mungkin orang yang berparas buruk atau cacat. Dan tidak ada orang yang melarat, tidak ada pula pekerja kasar. Karena hal ini kan tidak dikehendaki, tapi kenyataannya begitulah. Maka tatkala kita memiliki kelebihan, sadarilah itu sebuah anugerah, bukan semata-mata kita. Jangan dipertontonkan, jangan dilebih-lebihkan, jangan diperlihatkan. Itu hanya akan membuat ujub. Maka sadarilah bahwa segala sesuatu tidak berjalan atas kebetulan, tetapi sudah menjadi ketentuan. Oleh karena itu, jika memperoleh jatah yang lebih, kedudukan yang tinggi, kesenangan yang berlimpah, semua itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syukurilah sehingga tidak tersesat. Jangan jadikan kelebihan itu sebagai sebuah kesombongan yang selalu dipelihara dalam hati. Maka akibatnya kita akan terjebak kepada perilaku yang ujub itu tadi. Padahal orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub diancam oleh Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi
qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga loh. Orang-orang yang ujub, orang yang tinggi hati, orang yang besar kepala dan tidak bisa masuk surga. Bahaya. Barangkali ada keuntungan di dunia, tetapi jelas rugi di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, akankah seseorang terpuaskan oleh perasaan ujub? Silahkan jabatnya dicari dengan perenungan, dengan sesungguh hati. Insya Allah kita akan menemukan jawaban, memulai dan merubah sikap yang barangkali kita termasuk orang-orang yang ujub. Mudah-mudahan berhasil dan semoga ada manfaatnya. Berjumpa kembali di lain kesempatan insya Allah. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita sehat, selamat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.